berguru di sini karena sama saja menimba ilmu salah satu wali songo. Karena beliau itu adalah titisan salah satu wali songo. Cuma tidak akan saya sebut nama walinya. Wallahu takut salah kalau tidak, tapi mantap. Batin saya mengatakan bahwa pada itu ada salah satu wali ya songo, wali songo. Kalau itu ya jelas saja. Jujur sahabat-sahabat, mata batin saya, sahabat-sahabat saya akan jelaskan bodo amat sahabat-sahabat saya dan itu. Saya melihat sosok dalam pusat sulit saya bisa melihat dari mata batin saya. Dia salah satu ya wali songo, ada yang itis ke batin. Cuma kalau dibilang salah satu ya saya takut yang benar teman-teman ke saya nanti banyak ngechat yang bisa benar, tapi saya yakin beliau adalah titisan salah satu wali songo, yaitu dari belajar melatih diri untuk belajar ikhlas apapun yang akan terjadi ke beliau. Bagaimana? Udah ikut apa? Udah lama? Alhamdulillah udah hampir setahun lebih. Wah, udah 2 tahun lah. 2 tahun ya. Luar biasa ya, udah banyak berarti dari Abah Denny yang diajarkan yang udah diambil. Kalau dibilang banyak itu saya nggak bisa nggak berani menjawab. Tapi kalau menurut saya satu ilmu beliau aja yang sampai saat ini itu sudah, kalau orang Jawa bilang itu kembang kempis. Apa tuh kembang kempis? Nah, karena saya nggak tahu Jawa nih. Apa ya kembang kempis itu? Antara mampu dan nggak mampu untuk menguasai satu ilmu yang diajarkan. Iya. Karena satu ilmu itu maknanya artinya banyak ya, luar biasa. Itulah tingkat dan ilmu batin yang luar biasa lah. Wow. Jadi abang nih kalau ada yang datang, saya lihat nih semacam, karena netizen tahu Joker Ganas itu orang terdekat saya ya, sahabat saya pada tahu. Nah, ketika Joker Ganas datang ke sini pertama sebelum saya datang, dia mau abang gimana? Pas di hari pertama beliau memang ketemu sama saya, itu alhamdulillah itu nggak ada keberingasan beliau, itu nggak ada sama sekali keberingasannya, nggak ada. Jadi nggak ada abang itu berarti bahwa dia itu akan anarkis, nggak ada, karena saya melihat beliau kedatangannya juga baik-baik. Kita tanya maaf dari mana, tujuannya apa, terus saya lihat kan, oh iya ini Bang Joker Ganas, saya bilang gitu kan, langsung dalam hati saya ini adalah orang yang berseteru, sedang bermasalah ini. Terasa ya? Iya, saya baru tahu. Iya, langsung sini saya akhirin, kan biasanya kan kita langsung tunjukkan ke bagian pendaftaran dan sebagainya, karena saya tahu beliau itu memang orang yang ada perselisihan, salah paham, tidak paham dengan orang tua saya. Akhirnya apa, beliau saya sengaja berhentikan dulu, saya suruh parkir, saya duduk, terus saya tanyain abang mau ngopi apa enggak, ngopi. Terus kalau ditawarin itu, saya tawarin, terus karena memang beliau kan memang orangnya tidak suka ngopi, katanya beliau kan benar ngopi. Makanya ya udah, saya ajak ngobrol, terus akhirnya saya panggilkan lah anggota saya, satu panggil pengurus. Setelah ngobrol kata bener misalkan saya kan feeling ya, inilah udah salah satu namanya itu tingkat ilmu kebatinan itu sudah mempunyai gitu. Alhamdulillah sudah bisa membaca orang tujuannya itu udah tahu. Luar biasa, ini hasil dari nur zat luar biasa di sahabat-sahabat sudah bisa. Saya yakin karena beliau itu orangnya itu walaupun seorang keamanan yang harus beringas, tapi dia satu orangnya ini nggak kalau orang kebanyakan keamanan itu beringas, kalau dia enggak, rambut sama gondrong, kelihatannya kalau selewat awas sama gondrong nih, ngeri. Karena bang, kalau orang gondrong itu bilangnya katanya wow, kalau enggak ya. Saya sebenarnya nggak senang gondrong. Saya sebenarnya saya itu apa ya, nggak senang gondrong intinya saya itu. Tapi karena menyesuaikan kita ya. Cuman karena ini kan dauhnya beliau sendiri yang mengatakan bahwa saya itu disuruh gondrong rambutnya.
Boleh nggak kita ulas apa yang dikatakan oleh Mbah Den? Kenapa kita rambut gondrong? Kita kasih tahu. Karena sahabat-sahabat menilai Kian Santang itu rambut gondrong pasti orang yang beringas atau gimana, silahkan, itu identik, saya hargai. Tapi kalau mengikuti ajaran Islam itu adalah masuk salah satu sunnah Rasul. Yang penting rambut kita gondrong tapi bersih, itu salah satu adalah sunnah Rasul. Nah, jadi saya rambut gondrong lagi gentit, lumayan dikit-dikit tambah. Ya, siap. Jadi itulah sahabat-sahabat bagus. Karena kenapa Gus itu rambutnya gondrong dan bahkan itu karena yang penting bersih itu adalah salah satu sunnah Rasul. Yang pastinya itu kalau rambut gondrong itu setiap hari harus Keramas. Iya. Terus mau nyisir gua gini ya susah. Jadi memang apa ya, butuh kesabaran, terus telaten kalau ini. Kalau rambut cepat pendek ibaratnya kan Udah. Habis mandi maka ini langsung tidur bisa, tapi kalau rambut gondrong nggak bisa. Jadi harus tunggu dulu sampai kering dulu. Nah, kita sekalian ngomong ke teman-teman ya. Karena beliau bahasa Jawa sedang telaten rambut gondrong, saya akan kupas sedikit sahabat-sahabat ya. Kenapa orang rambut gondrong? Sama saja kita menguji, melatih diri untuk belajar sabar. Kenapa? Salah satunya untuk memelihara rambut gondrong dalam kita bersisiran sulit. Kita harus rajin dan harus bersabar. Karena kalau kita cepat-cepat, rambut kita pada rontok, pada putus, makanya kita harus rapi, pelan-pelan dan bersabar. Itulah tanda tanpa disadari itu menguji diri kita untuk belajar bersabar. Benar nggak? Nah, itu adalah rambut gondrong juga. Kalau kita, makanya sahabat-sahabatnya, belajarlah pada alam, berguru pada diri sendiri. Karena guru sejati hanyalah hati yang tak pernah berbohong. Belajar pada alam karena Allah menciptakan di muka bumi ini semua, pohon, batu itu semua punya energi dan punya manfaat dan ada syafaat. Kalau kita hidup mati nanti minta syafaat pada junjungan kita ya, baginda Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat, makanya belajar pada alam. Jenis apapun tumbuhan itu mempunyai energi luar biasa ya. Maaf, jangan terlalu jauh ya kalau ngomong agama, tahu ngerti baru ustaz ya. Yang penting kalau saya itu ini selalu mengatakan, kalau jenengan pengen tahu siapa dirimu, kalau jenengan pengen tahu siapa diri kita sendiri, kalau kita pengen tahu siapa kita, kenali dulu diri kita. Wow, itu. Nah, sekarang saya tahu dulu, nama aslinya siapa? Biasa dipanggil di channelnya, kan punya channel juga sahabat-sahabat. Iya. Apa nama channelnya? Kang Mujid PNDS. Kang Mujid PNDS. Tolong di subscribe untuk sahabat-sahabat Kian Santang. Beliau orang baik. Beliau adalah keamanan Nurjat sejati ya, yang ditunjuk oleh Abah Den. Makanya sahabat-sahabat, pelajaran Mbah Den itu yang kayak barusan dibilang oleh beliau itu kayak semacam sepele bahasanya ya, tapi itu mengundang makna yang luar biasa. Itu sebenarnya yang barusan dibilang Abah itu adalah ilmu yang luar biasa. Kayak sepele ngomongnya kan, tapi intisari makna yang luar biasa. Terkadang guru itu mengajarkan pada santrinya hanya semacam sebuah tebakan atau slogan, bisa tidak kita menguraikan arti sebuah perkataan. Jujur ya, saya pribadi itu dulu pertama saya datang ke sini pun mungkin Abah sudah tahu. Iya. Karena ketika saya datang, saya dipanggil untuk ketemu sama beliau itu, di situ tuh saya langsung disuruh mandi. Suruh mandi terus? Habis disuruh mandi, saya selesai mandi dengan dengan garam, dengan bidara dan daun kelor itu, langsung ditemuin lagi sama beliau. Di situ dinasihatin sama beliau, nggak boleh pulang, disuruh di sini, suruh belajar di sini, jadi anak yang baik, jadi santri yang baik. Nah, saya mikir lah setelah itu, wah berarti insya Allah nih, nggak lama saya belajar di sini, pasti saya akan bisa semuanya ini, saya bilang gitu bisa kan. Membuka hati, betul. Tapi ternyata apa? Lucu. Tak kirain ya namanya kita manusia wajar kan. Wajar. Apalagi seorang beliau yang mengatakan seperti itu, berarti kita punya harapan.
nggak taunya apa saudaraku semuanya. Setelah itu saya diterima di sini, besoknya itu saya langsung disuruh di depan. Jaga pos. Enggak, ini waktu itu pada lama itu. Oh, pada lama ini ya. Ya. Jadi saya selalu Gerbang ya? Ya, di gerbang ini. Jadi selama 3 bulan itu saya nata sendal, bukain gerbang. Pokoknya kalau ada tamu yang masuk, ada tamu yang mau keluar, saya bukain, natain sendal. Orang pernah hujan-hujan tuh, masih ingat saya sampai sekarang tidak pernah saya lupakan. Sama Kang Agus itu, Kang Agus yang kameramen itu, yang gondrong juga itu. Saya kan disuruh masuk sama beliau karena hujan kan. Ada abah sama abah disuruh lagi keluar lagi. Jangan bukan di sini tempatnya, jangan tempatnya di luar. Jangan itu jaga di luar, jangan itu nata sendal di luar. Nah, dalam hati saya, ya Allah, begini tau ternyata. sekarang saya mau bertanya nih ya ke Kang Mujid nih. Ya, karena Kang Mujid katanya dari pada lama ini ya sudah jaga gerbang ya. Berarti kan orang yang masuk warawiri ke sini belum balik pasti hafal. Gitu. Pastilah. Walaupun baru 1 kali mungkin ketika balik lagi, oh orang ini perasaan pernah muncul ke sini. Saya pengen nanya ke abang munculnya permasalahan ini. Katanya sepupunya Joker itu dulu dia ke tempat abah ada depan ini yang lama yang sekarang kita ngobrol di sini. Nah, Bang Mujid pernah nggak lihat anak itu ke sini? Perkiraan Bang Mujid, karena Bang Mujid itu kan yang jaga gerbang. Iya. Walaupun mau 1 tahun kayak 2 tahun, kalau kita ngelewat pasti lihat dong. Nah sekarang Bang Mujid depan saya pernah ngobrol gini, abang lewat 2 tahun ke belakang ini orang pernah hafal. Nah pasti kan begitu. Coba perkiraan ini Bang Mujid. Jujur guys, saya pribadi saya katakan sama panjenengan semuanya, kalau saya manggilnya si curut aja, jengkel ya. Si bocah kecil lah. Iya, si bocah curut itu ya. Sampai saya kena hipnotis. Itu lucu kalau menurut saya itu. Orang waktu jujur ya, waktu saya pertama melihat beliau dia ngomong itu, saya tanya aja udah jawabnya kayak orang ketakutan gitu kan. Ya kalau saya, orang kan. berbohong biasanya begitu, orang ragu, nggak beda dengan orang yang benar. Sangat gini kayak ketakutan itu. Terus dari situ, ya Allah, ini jujur ya, saya bilang Bang Joker tuh orang baik loh. Saya bilang ini jelas positif, ada sesuatu. Saya bilang Ada kali domba ya. Ya, nggak, kalau soal itu saya nggak berani menyimpulkan gitu. Yeah. Yang pastinya saya melihat dari kaca batin saya sebagai keamanan itu mengatakan, wah ini udah positif nih. Karena setahu saya nggak, ya maaf ini bener hambura karena orang bilang hambura semuanya gitu. Ini dari tampang wajah beliau, dari dari wajahnya aura aja lah. Dari aura wajahnya. Terus dari segi pakaiannya, walaupun toh itu memang orang yang punya, maafnya ngomong, saya itu juga pernah kenal sama orang yang luar biasa, kayaknya luar biasa. Nah, itu pun saya pernah ngawal beliau itu bukan sehari 2 hari. Itu pakainya biasa, tetap pakai pakaian biasa kayak kaos kampanye dan sebagainya. Tapi karena beliau tuh orang yang benar-benar orang kaya, orang yang berpendidikan dan sebagainya, itu tetap kelihatan. Iya. Nah ini loh, udah datang, maafnya ngomong gitu, bajunya udah kayak gitu, Sobek. iya kayak pokoknya nggak jelas. Saya lihat, kalau kita lihat tuh udah, maafnya ngomong, ini sama dengan saya lah, pada kuli bangunan nih, saya bilang gitu kan. Aku punya uang ya, ratusan juta ya. Makanya baru beli tas gue, harganya 150 juta. Terus apa namanya itu, beli apa nih? Cincin harganya 50 juta. Dan macam, ya Allah, bisa kaya raya ini. Saya sekalian nanya ke Bang Mujid, selama ini pernah nggak abah menjual tasbih harga segitu atau kayaknya saya walaupun baru ketemu kayaknya nggak mungkin sebesar ya Mbah Dedi itu sahabat-sahabat saya tidak percaya, makanya saya Joker Gana sampai gini yang ketemu. Jo, kamu harus paham, jangan dulu marah-marah karena takut terjadi. Coba dalamin dulu, masa 150 juta ini keponakan kamu, saya bukan tadi itu ya. Saya ngelihat kayaknya luar biasa. Ternyata kenyataan kemarin ketemu saya di rumah makan punya utang 12.000 sampai saya bayarin. Udah gagal feeling saya. Nah, makanya jangan dulu terbawa emosi. Cuman ini, maaf ini abah ya. Ini jujur sih, saya itu marah sebenarnya Pak. Ya marah, ya kecewa gitu loh.
kok bisa sampai terjadi abadi gitu kan kemarin. Pastilah, pasti karena beliau panutan pasti. Dan sebenarnya gini lah, nanti jangan ngomong ke santri yang lain ya, takut salah sudut pandang saya ya. Karena terkadang kita melihat dari mata daging, mata lahir, mata daging bisa bersama, tapi tidak dilihat dari mata batin. Di sini karena sama saja menimba ilmu salah satu wali songo, karena beliau itu adalah titisan salah satu wali songo, cuma tidak akan saya sebut nama walinya. Wallahu takut salah, takut tidak, tapi mantap batin saya mengatakan bahwa pada itu ada salah satu wali ya songo, wali songo. Kalau itu ya sudah saja. Jujur sahabat-sahabat, mata batin saya, sahabat-sahabat saya akan jelaskan pada amat sahabat-sahabat saya dan ini. Saya melihat sosok di dalam pusat sulit, saya bisa melihat dari mata batin saya. Dia salah satu ya wali songo, ada yang itis ke wajahnya. Cuma kalau dibilang salah satunya ya saya takut yang benar, teman-teman ke saya nanti banyak ngecek yang bisa benar, tapi saya yakin beliau adalah titisan salah satu wali songo.